Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ludi Gilansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi dan saya akan memberitahu Anda contoh-contohnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip tersebut dahulu. Pengertian komunikasi adalah bentuk pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, 12 prinsip tersebut terdiri dari yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Yang dimaksud simbolik adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Contohnya, pada saat tetangga ada yang meninggal, memberi tanda bahwa sedang berduka. Baik, jadi contohnya kalau ada tetangga kita sedang meninggal, meninggal dunia. Jadi kondisi itu menyimbolkan bahwa tetangga kita itu sedang berduka. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Oke, contohnya itu kalau saya sedang tersenyum, maka dapat diartikan bahwa saya sedang bahagia, lagi senang, ya moodnya lagi baik. Untuk yang ketiga, komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal. Dimensi hubungan disandi secara non-verbal juga. Contohnya prinsip itu ya saya cubit pipi adik saya. Ya tujuan nyubit itu bukan nyakitin ya. Tujuannya itu nyubit itu karena gemas gitu kan. Gemas pipinya gemoy gitu. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang keempat prinsipnya komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Contohnya, saya sedang melakukan presentasi di depan kelas. Itu merupakan bentuk komunikasi yang direncanakan dan disadari. Baik, jadi kalau kita sedang presentasi, pasti kita presentasi itu menyiapkan bahan-bahan buat dipresentasikan. Jadi itu komunikasi yang berlangsung dengan tingkat kesengajaan. Baik, untuk yang kelima itu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang waktu dan psikologis. Contohnya itu pada saat ya kita nongkrong dengan teman-teman kita, bahasa kita itu ya biasalah kalau sama teman-teman bahasanya itu kan ya rada kasar gitu, tapi kan ya biasa kan sama teman. Nah, sedangkan kalau kita sudah di rumah itu bahasanya sopan, santun, karena kan di rumah ada orang tua gitu. Jadi kita harus sopan waktu ngomong, waktu berbicara. Untuk yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi juga terikat oleh aturan dan tata krama. Sorry. Contoh pada waktu saat kita mempunyai kesalahan kepada orang tua, jadi kita itu menundukkan seperti ini, yang dimana itu memiliki arti kalau kita itu menyesal dan meminta maaf. Ya dengan perilaku kita itu cara berkomunikasinya itu dengan postur tubuh ya, dengan cara ya nunduk gini. Itu postur tubuhnya kita itu mengibaratkan kalau kita itu meminta maaf dan kita menyesal. Untuk yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Terbagi menjadi dua, yakni sistem internal dan sistem eksternal. Contohnya yang sistemik itu kayak kita sedang ngeliat nonton film gitu ya, nonton film. Terus adegannya itu lagi sedih, ya lagi sad gitu. Terus sehingga kita itu jadi kayak nggak kerasa, kita itu ikut terbawa suasana. Jadi kita itu ya ikut nangis atau ikut berbesmili gitu ya. Berbesmili itu apa ya? Jadi kayak air matanya kita itu netes juga. Dan menurutku itu juga aslinya lebay. Tapi ya gimana, itu sudah kita kan terbawa suasana. Dan menurut saya juga itu sifatnya cengeng, tapi namanya juga film ya kan. Kita jadi terbawa suasana. Berarti kalau terbawa suasana gitu, pesan dari film itu tersampaikan ke kita. Nah, itu maksudnya itu seperti itu.
Nomor 8, semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektif komunikasi. Baik, komunikasi yang efektif itu komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan bagi para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi. Contohnya itu kayak misal kita punya saudara ya. Saudara kita itu lagi melangsungkan misalnya lagi nikah. Nah, lagi nikah. Saudara kita itu nikah karena ada sesuatu yang tercapai. Nah, sesuatu yang tercapai itu dilatar belakangi oleh usia yang sama atau memiliki pengalaman yang sama dan memang sudah waktunya. Baik. Untuk yang ke-9, prinsip yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Yang dimana itu melibatkan respon ya atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan bisa dimengerti. Jadi kayak misal contohnya itu saat kita lagi belajar. Nah, terus lagi belajar itu misal belajar kelompok ataupun ya belajar biasa gitulah di rumah teman, ada tugas itu. Nah, kalau ada teman yang kita nggak paham materinya, ya kita bisa bantu jawab buat bagian materi yang dia nggak paham gitu. Nah, itu salah satu contoh dari non sekuensial. Untuk yang 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, karena komunikasi itu bakalan selalu berlanjut dan terus berlanjut ya kan, namanya komunikasi itu kayak kita ngobrol sama sesama manusia, sama teman kita aja itu udah bisa disebut komunikasi. Komunikasi yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, melainkan proses yang berkesinambungan. Baik, mohon maaf. Contoh, pada saat orang tua kita mau membiayai kita bisnis, dan kita itu bisnis yang akan kita mulai itu bisnis baju. Tetapi orang tua saya contohnya, bukan contohnya ya, salah satunya itu ayah saya, itu kurang setuju saya akan berbisnis baju. Karena menurut dia, ayah saya itu, bisnis baju itu kurang menguntungkan. Kenapa kurang menguntungkan? Ya karena harus, kalau jualan baju itu pasarnya itu harus benar-benar spesifik ke kalangan muda atau kalangan keluarga gitu ya kan. Tapi saya bakal membuktikan kalau saya itu bisa membuktikan bisnis baju yang bakal saya jual itu bakal bisa. Nah, seperti itu. Itu contoh komunikasi yang bersifat prosesual. Untuk yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Prinsip ini menyadarkan bahwa kita harus berhati-hati ya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena juga komunikasi itu sama orang lain itu harus hati-hati, karena tidak semua orang itu bisa nerima apa yang kita kasih pesan ke dia gitu. Jadi mereka itu belum tentu bisa menerima kita. Jadi kita ya harus berhati-hati dan harus ngelihat bagaimana orangnya gitu. Contohnya hal kayak gitu itu misalnya melihat ada satu kasus ya, teman yang membuat guru dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kayak mengolok-olok guru atau gimana. Dan tidak lama kemudian teman itu dipanggil ke ruang BK karena ya terkait kasus tersebut. Nah, mereka itu ditarik ke BK untuk kasus tidak lanjut. Nah, itu tuh nggak baik ya. Jadi kita itu harus berhati-hati dan harus tahu kondisi. Kita harus tahu kita berbicara itu dengan siapa. Oke lah kalau sama teman. Kalau sama misal yang lebih tua, apalagi sama guru, sama orang tua, nah itu kita harus jaga apa yang kita sedang komunikasikan.
Baik, yang selanjutnya yang terakhir, prinsip 12, komunikasi bukan panaska untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam artian bahwa komunikasi bukanlah panaska untuk menyelesaikan persoalan atau konflik. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Ya, baik. Contohnya itu kita langsung jadi ke contohnya aja ya. Contohnya saya melihat konflik antar etnis. Nah, di Indonesia itu kan sukunya banyak, budayanya banyak. Nah, jadi itu disebabkan oleh ketidaksukaan pada pendatang. Jadi kayak suku Madura itu nggak diterima sama suku Bugis, nah, gitu. Karena ya nggak suka suku Madura itu datang ke tempatnya suku Bugis, dan suku Bugis itu nggak suka gitu. Karena takut suku Bugis itu takut kalau suku Madura itu bakalan menguasai ekonomi di tanah mereka gitu. Jadi mereka itu nggak suka, dan ya mereka menolak ya, bahkan bisa jadi. Ya, itu 12 prinsip dari komunikasi yang bisa saya jelaskan. Baik, sampai sini dulu dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.